Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risto Olimvia dengan NIM L1A 119144 dari ruang 001, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan mengenalkan sekaligus memberikan sedikit penjelasan mengenai salah satu taman nasional di Indonesia, yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedikit informasi mengenai Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Saat ini, Gunung Rinjani berstatus gunung berapi yang aktif, akan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan meletus dalam waktu dekat, sehingga Gunung Rinjani dapat menjadi salah satu pilihan untuk destinasi wisata pendakian. Gunung Rinjani berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Taman Nasional Gunung Rinjani ini sudah berdiri sejak tahun 1990. Jadi, Gunung Rinjani ini dulunya bukanlah berstatus taman nasional, melainkan Suaka Marga Satwa. Berdasarkan surat keputusan nomor 15 Takbal nomor 77 pada tanggal 12 Maret 1941, kawasan ini resmi ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, status ini segera berubah pada tahun 1990. Pada tanggal 13 Mei 1990, merujuk kepada surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 448 garis miring KPTS 2 garis miring 1990 yang menyatakan bahwa status Gunung Rinjani dari Suaka Marga Satwa berubah menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Waktu penetapan ini pun bersamaan dengan acara puncak Pekan Konservasi Alam Nasional ketiga di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luasan sekitar 41.000 meter persegi. Kawasan yang cukup luas untuk suatu kawasan taman nasional. Selain sebagai tempat konservasi, Taman Nasional ini juga menyajikan banyak sekali destinasi wisata. Selain karena pemandangan yang juga indah, Taman Nasional Gunung Rinjani juga memiliki banyak keanekaragaman hayati yang tak kalah bagusnya. Jenis-jenis flora pun sangat beragam dan banyak ditemukan di wilayah sekitaran Taman Nasional Gunung Rinjani, khususnya di Gunung Rinjani itu sendiri. Untuk flora dibagi menjadi 3 kategori, yaitu flora yang tumbuh di bawah 1000 meter di atas permukaan laut, di atas 1000 meter di atas permukaan laut, dan juga puncak gunung. Pada ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut, kita akan menemukan banyak flora seperti garu, beringin, maupun randu hutan. Lalu ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, kita akan menemukan lebih beragam lagi jenis tanaman, diantaranya yaitu jambu-jambuan, paku-pakuan, beringin, cemara gunung, kayu jukut, dan juga anggrek. Dan tak lupa bunga edelweiss yang sangat dicari oleh para pendaki. Yang terakhir adalah flora di puncak gunung. Nah, puncak tertinggi dari Gunung Rinjani ini, vegetasinya pun mulai berkurang, sehingga didominasi oleh rerumputan. Hal ini disebabkan karena kondisi tanahnya yang tandus, berbatu, berpasir, dan hampir gundul. Sementara itu, di bagian selatan dari Taman Nasional ini, dari bagian Gunung Rinjani ini, digunakan sebagai tempat rehabilitasi tanaman. Beberapa jenis yang dikembangkan di daerah ini yaitu mahoni, nangka, suren, kemiri, dan juga kayu manis. Beralih ke fauna, banyak sekali jenis-jenis fauna yang dapat kita jumpai di wilayah ini. Mulai dari spesies yang sering kita jumpai, satwa endemik, sampai satwa yang dilindungi. Salah satunya adalah spesies endemik dari Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu musang rinjani. Spesies ini sangat penting untuk dikonservasi agar keberlangsungan hidupnya dapat tetap terjaga.
di Taman Nasional Gunung Rinjani ini tidak hanya destinasi wisata pendakian Gunung Rinjani saja yang dapat kita nikmati, akan tetapi banyak sekali destinasi wisata di dalam Taman Nasional ini, mulai dari danau hingga ke air terjun. Di antaranya adalah Danau Segara Anak, pemandian Otak Kokok Gading, yaitu pemandian yang berupa air terjun, lalu pendakian Gunung Rinjani itu sendiri, karena hingga saat ini masih banyak wisatawan yang datang untuk sekedar menikmati pemandangan atau mendaki Gunung Rinjani. Pendakian Gunung Rinjani ini juga dikatakan sebagai pendakian yang cukup sulit, sehingga membutuhkan total waktu hingga 3 hari 2 malam untuk pendakian ini. Karena medan yang ditempuh tidak begitu bagus, apalagi untuk pendakian pemula. Akan tetapi, terdapat kawasan hutan sabana yang jaraknya lebih dekat untuk didaki, sehingga para pendaki pemula dapat mengambil jalur ini untuk memulai pendakiannya. Lalu ada air terjun Kembang Kuning, Padang Savana Sembalun Lawang, dan terakhir ada Sebau Sumber Air Panas. Nah, di beberapa kawasan yang sudah saya sebutkan tadi, kita dapat menikmati keindahannya dengan mendirikan camp atau berkemah untuk lebih menikmati pemandangan alam. Ekosistem di Taman Nasional Gunung Rinjani ini pun cukup beragam, dimulai dari hutan sabana, hutan hujan pegunungan tinggi, hutan hujan pegunungan rendah, daerah tandus dan semak belukar, hutan primer, dan juga hutan sekunder. Untuk informasi lebih lanjut mengenai data, potensi, maupun destinasi wisata yang ditawarkan di Taman Nasional Gunung Rinjani, kalian dapat mengunjungi website mereka di www.rinjaninationalpark.id. Di website ini banyak disajikan mengenai informasi, baik itu mengenai data-data, grafik, dan juga potensi yang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani secara live. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan juga pengetahuan kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.